Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat. Baik. Ada yang sudah makan tadi? Makan apa? Nasi. Baik, berarti semuanya semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dan mengungkapkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab kerajaan dia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Teman-teman, mari kita bernyanyi satu nusa satu bangsa. Tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa untuk selama. Baik, hari ini kita belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada bukunya? Ada. Baik, tema kita adalah udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Apa tujuan kita untuk mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan, yaitu agar kita paham udara yang tercemar akan membuat kita sakit. Banyak sekali penyakit yang akan menyerang kita ketika kita menghirup udara yang sudah tercemar. Kedua, agar siswa paham artinya kebersihan dan menjaga kebersihan. Baik, udara bersih bagi kesehatan. Pencemaran udara terbagi atas dua, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer yaitu yang dilakukan langsung oleh manusia, seperti membakar sampah sembarangan atau di tempat yang terbuka. Sedangkan pencemaran udara secara sekunder adalah pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Udara yang selalu kita hirup mengandung partikel-partikel yang sudah tercemar. Itu tadi tentang pencemaran udara primer dan pencemaran udara secara sekunder. Sekarang, apa dampak bagi kesehatan jika kita menghirup udara yang sudah tercemar? Yaitu dampaknya bagi kesehatan. Paparan terhadap polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru kronis. Kedua, yaitu
signifikan melalui biaya perawatan kesehatan. Misalkan kita masuk rumah sakit, setelah kita menghirup udara yang sudah tercemar, otomatis yang banyak penyakit yang menggerogoti kita, ya kan? Pertama kali asma, ya kan? Itu kita masuk rumah sakit, ya kan? Tentu butuh biaya. Dan ada beberapa cara kita bisa melakukan atau mengurangi polusi udara di sekitar kita. Satu, bagaimana cara kita untuk mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah jangan membakar sampah sembarangan, terutama di tempat yang terbuka. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah menanam pohon, atau tidak boleh menebang sembarangan pohon. Setelah pembelajaran kita menonton kalian tentang pencemaran udara. Perhatikan videonya dan kalian simak. Kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon, karbon dioksida, dan karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Ya, kalian simak. Sudah. Nah, itulah tadi pentingnya kita menjaga kebersihan. Nah, apa kesimpulan daripada pembelajaran kita tentang penjelasan udara bersih? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan ganda, dinding, duduk, dan ganda, dinding, duduk, se, aha, aha, ma, aha, aha, ma, se, Setelah pembelajaran kita, sekarang kalian sudah paham kan apa itu udara bersih dan yang sudah tercemar. Sekarang kita membuat kelompok diskusi. Ini satu kelompok dan satu kelompok. Coba kalian bentuk kelompok jadi 2 kelompok. Kelompok udara dan ini kelompok bersih. Soal diskusinya, apa yang terjadi pada pernapasan kita ketika sudah tercemar udara? Dan sudah selesai disampaikan di depan apa hasil diskusinya. Pertama, kelompok udara.
Jemaah, pernapasan kita dapat terpengaruh berbagai cara yang dapat mengaruhi kesehatan dan kelompok bersih. Masalah pernapasan peradangan pada jaringan paru-paru. Partikel halus yang terhirup dalam udara tercemar dapat menembus jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari yang tercemar, seperti menggunakan masker pelindung, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk, dan mendukung kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Demikian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita teruskan. Sebelum kita menutup pelajaran kita, siapa yang mau berdoa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan dan telah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Demikian